Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi kita hari ini belajar matematika ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi mengenai operasi pada bentuk aljabar. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, kalau udah menemukan kata operasi berarti itu berhubungan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Oke, kita langsung aja ya. Oke, nah pertama untuk penjumlahan. Untuk penjumlahan, ini syarat utamanya yaitu adalah dilakukan untuk suku-suku yang sejenis. Jadi kamu bisa menjumlahkan hanya untuk yang sejenis. Nah, gimana sih contoh yang sejenis itu? Ini sebenarnya sebelumnya sudah kita pelajari waktu materi sebelumnya. Nah, yang sejenis itu adalah jika ini variabelnya itu sama. Contohnya seperti ini, 2x dan 3x. Nah, ini kan variabelnya sama-sama variabel x. Nah, ini disebut dengan sejenis. Lalu, min 3y dan 4y. Variabelnya itu adalah sama-sama y. Nah, maka ini disebut juga dengan sejenis. Jadi bisa dijumlahkan. Lalu kalau 5x pangkat 2 dan 10x pangkat 2. Ini keduanya adalah sejenis. Sama-sama variabelnya x pangkat 2. Nah, jadi ini bisa kita jumlahkan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya yang disebut dengan sejenis adalah yang memiliki variabel yang sama. Nah, tapi kalau kamu lihat dari contoh yang berikut ini yaitu 5x pangkat 2 dan 5x ini tidak sejenis. Kenapa? Karena untuk yang ini variabelnya adalah x pangkat 2, sedangkan variabel yang satu lagi yaitu yang ini itu hanya x. Nah, ini sudah berbeda. Walaupun sama-sama x, tapi yang satu x-nya pangkat 2, sedangkan satu lagi itu x-nya pangkat 1. Maka jadinya dia tidak sejenis. Oke, jadi kalau jumpa seperti ini tidak bisa dijumlahkan. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Nah, misalnya seperti ini. 2x ditambah 3 dan 5x tambah 6y. Oke, 2x ditambah 3y dan 5x tambah 6y. Nah, jadi kalau misalnya penjumlahan itu dia bilang jumlahkanlah. Oke, jumlahkanlah 2x tambah 3y dan 5x tambah 6y. Nah, kalau seperti itu, ini kamu jumlahkan berarti kamu tambahkan dengan si 5x tambah 6y. Maka persamaannya bisa seperti ini. Oke, 2x tambah 3y dijumlahkan dengan atau ditambah 5x tambah 6y. Nah, seperti saya bilang tadi, yang sejenis bisa kita jumlahkan. Oke, berarti yang sejenis itu adalah si x dengan x. Oke, ini makanya 2x dengan 5x adalah sejenis. Nanti kita dekatkan mereka. Lalu setelah itu si y dengan y, yaitu 3y dan 6y. Nah, berarti ini bisa kita bongkar atau kita dekatkan si 2x dekatkan dengan si 5x, berarti ini jadi 2x. Lihat tanda di sini ditambah 5x. Oke, lalu ditambah 3y ditambah 6y. Oke, jadi hasilnya seperti ini. 2x ditambah 5x ditambah 3y tambah 6y. Nah, ini karena sudah sama-sama sejenis, bisa langsung kita jumlahkan. 2x ditambah 5x berarti 7x. 3y ditambah 6y adalah 9y. Maka kita bisa dapat hasilnya adalah 7x ditambah 9y. Oke, selanjutnya untuk contoh berikutnya. Bisa seperti ini juga, x tambah 3y dan 5x tambah 6. Jadi kita disuruh untuk menjumlahkan ini. Nah, berarti kita bikin aja seperti yang tadi. Berarti menjadi x ditambah 3y. Karena dia minta dijumlahkan berarti ditambah, oke ini ditambah 5x ditambah 6. Nah, berarti kita lihat dulu siapa aja yang sejenis ini. Nah, yang sejenis adalah x dengan x. Oke, x dengan si x. Berarti x dengan 5x. Nah, x ini artinya itu 1 ya, karena nggak ditulis koefisien di depannya. Berarti dia itu sama aja dengan 1x. Berarti nanti x dengan x. Lalu setelah itu ada lagi nggak yang sama? Nggak ya, karena di sini ini 3y sedangkan ini 6. Ini 6. Jadi dia yang tidak memiliki variabel. Jadi mereka tidak sejenis. Satu memakai variabel y, satu lagi tidak memakai variabel sama sekali. Berarti ini enggak sejenis. Berarti yang sejenis itu hanya x dan 5x. Berarti bisa kita gabungkan 5x dengan si x-nya. Berarti ini sama dengan x ditambah 5x. Oke, baru kita bikin ditambah 3y, baru bikin lagi ditambah 6y. Nah, maka hasilnya adalah x tambah 5x adalah 6x.
X, karena ini 1 ya, 1 ditambah 5, 6, baru bikin X-nya, ditambah 3Y ditambah 6. Oke, seperti itu dia untuk penjumlahan. Nah, kita masuk ke berikutnya yaitu pengurangan. Ini syaratnya sama aja kayak tadi, yaitu hanya bisa dilakukan untuk suku-suku yang sejenis. Oke, pengurangan dan penjumlahan itu syaratnya sama aja. Yang membedakan hanya tandanya. Kalau untuk penjumlahan berarti kamu tambahkan, untuk pengurangan berarti kamu kurangkan. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Nah, biasanya kalau pada soal pengurangan dia pakainya seperti ini. 2x ditambah 3y dari. Jadi kalau misalnya kurangkanlah 2x tambah 3y dari 5x tambah 6y. Kalau penjumlahan tadi katanya itu kata penghubungnya adalah dan. Kalau ini dari. Nah, berarti kalau seperti ini kamu mengurangkannya bukan 2x tambah 3y dikurang 5x tambah 6y, tapi justru 5x tambah 6y dikurang dengan si 2x tambah 3y. Oke, jadinya hasilnya seperti ini. Kita tulisnya seperti ini, 5x tambah 6y dikurang 2x tambah 3y. Nah, yang sejenis itu adalah si x dengan x. Oke, ini. Lalu si y ini dengan y ini. Oke, nah berarti kalau mau kita satukan, berarti nanti tulis si 5x-nya dulu, baru bikin kurang 2x. Oke, lalu bikinlah si ditambah 6y, baru bikin dikurang positif 3y. Maka jadi hasil seperti ini. 5x dikurang 2x ditambah 6y dikurang 3y. Oke. Nah, kurang itu dari mana? Dari sini. Nih. Oke. Nah, 5x dikurang 2x berarti 5 kurang 2 adalah 3. Menjadi 3x. 6y dikurang 3y berarti 6 dikurang 3 adalah 3. Jadinya 3y. Maka hasilnya adalah hasil pengurangan dari 2x tambah 3y. Pengurangan 2x tambah 3y dari 5x tambah 6y itu adalah 3x ditambah 3y. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu x ditambah 3y dari 5x tambah 6y. Jadi kamu mengurangkan si x tambah 3y ini dari si 6x tambah 6. Berarti kamu nanti persamaannya 5x tambah 6 dikurang x tambah 3y. Oke, jadinya 5x tambah 6 dikurang x tambah 3y. Nah, berarti yang sejenis adalah si x dengan x. Oke, nah berarti sedangkan yang ini 6 tanpa variabel, sedangkan ini dia ada variabelnya yaitu y. Berarti dia tidak sejenis. Oke, kita langsung aja samakan yang sejenis dengan sejenis. Berarti tulis dulu 5x. Lalu kita bikin si x-nya tapi dikurang. Kurang x. Oke, jadilah 5x dikurang x, lalu kita bikin dulu si y-nya ya. Nah, positif kali negatif, ini kan negatif, dikali positif berarti jadinya negatif 3y. Maka jadinya dikurang 3y. Ditambah, kenapa? Karena di sini positif. Ditambah 6, bikinlah ditambah 6. Nah, berarti 5x dikurang x itu sama aja dengan 5 dikurang 1. Oke, menjadi 4x. Baru ini kurang 3y ditambah 6. Oke, kenapa nggak bisa kita jumlahkan si 3y tambah 6? Karena mereka berbeda. Jadi kita tulis ulang lagi khusus untuk min 3y ditambah 6. Maka hasil jadilah 4x dikurang 3y tambah 6. Oke, nah kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh soal masih berhubungan dengan yang tadi. Oke, yang pertama ini adalah tentukan hasil penjumlahan pada bentuk azabel berikut. Oke, nah berarti ini soalnya adalah untuk penjumlahan. Nah, biasanya itu pasti dia ada kata dannya. Oke, kita ambil contoh. Contohnya adalah seperti ini, 8x ditambah 6y dan. Oke, ada kata dan. Pasti ini bakal dijumlahkan. Min 5x ditambah 3y. Berarti kalau seperti ini, kamu langsung buat aja 8x ditambah 6y ditambah min 5x tambah 3y. Oke, seperti ini dia jadinya. 8x ditambah 6y ditambahkan min 5x tambah 3y. Nah, seperti yang tadi, yang sejenis siapa? Si x dengan si x, si y dengan si y. Nah, berarti kok kayak gitu kita bisa bikin sama dengan 8x. Ini positif kali negatif kan jadinya. Oke, kita bikin aja 8x ditambah negatif 5. Oke, ditambah 6y. 8x ditambah negatif 5x ditambah 6y ditambah 3y.
Oke. Nah, berarti 8x tambah 5 tambah min 5x. Oke, anggap aja 8 ditambah min 5. Uang kamu ada 8, utang kamu 5. Pasti jadinya sisanya uangnya 3. Oke, jadinya positif 3x ditambah 6y tambah 3y berarti 9y. Maka penjumlahan dari 8x tambah 6y dan 5x min 5x tambah 3y itu adalah hasilnya 3x ditambah 9y. Oke, kita langsung lagi untuk contoh berikutnya. Oke, ini lebih banyak lagi ya komponennya. Ini ada 3 suku. Oke, nah berarti kalau kayak gini langsung kamu jumlahkan aja. Berarti min 10x ditambah 6y ditambah 2, kita tambahkan dengan 5x tambah 3xy dikurang 4. Nah, yang sejenis itu adalah x kuadrat dengan x kuadrat. Berarti 10x kuadrat dengan si 5x kuadrat. Lalu xy dengan si xy. Berarti 6xy dengan si 3xy. Lalu ada lagi si 2 dengan min 4. Kenapa? Karena sama-sama tidak memakai variabel. Berarti ini sama-sama konstanta. Oke, nah berarti bisa kita satukan yang menjadinya. Jadilah min 10x pangkat 2 ditambahkan 5x pangkat 2. Oke, sejenis kan? Ditambah 6xy ditambah 3xy ditambah 2 dikurang 4. Nah, min 10 ditambah 5 itu adalah 5. Maka jadinya adalah 5x pangkat 2. Lalu si 6xy ditambah 3xy itu sama dengan 9xy. Lalu positif 2 dikurang 4 itu adalah negatif 2. Berarti menjadilah hasilnya 5x pangkat 2 ditambah xy dikurang 2. Oke, itu untuk penjumlahan. Sampai situ paham ya untuk penjumlahan. Kita langsung ke contoh untuk pengurangan. Oke, nah ini masih sama sebelumnya. Oke, seperti contoh soal sebelumnya kita kerjakan. Oke, tentukan hasil pengurangan pada bentuk aljabar berikut. Nah, berarti kalau di soal seperti ini 8x tambah 6y dari seperti tadi ya, dari min 5x tambah 3y. Berarti nanti yang ini dikurang yang sebelah sini. Oke, jadilah min 5x tambah 3y dikurang 8x tambah 6y. Nah, berarti yang sejenis x dengan x. Ini min 5x dengan 8x. Si positif 3y dengan 6y nanti dikurangkannya ya. Berarti jadilah min 5x dikurang 8x ditambah 3y dikurang 6y. Oke, itu dia. Nah, berarti jadinya min 5x dikurang 8x. Udah kekurangan, kurang lagi. Makin kurang dong ya kan. Utang 5, utang lagi 8. Berarti jadinya utang 13, yaitu negatif 13x. Positif 3 dikurang 6, berarti negatif 3y. Oke, jadi hasilnya adalah min 13x dikurang 3y. Oke, lanjut ke contoh berikutnya adalah, oke, ini masih sama seperti tadi, kompleks. Nah, berarti karena ada kata dari di sini, berarti nanti yang ini kurang yang ini. Oke, jadilah persamaan seperti ini. 5x pangkat 2 ditambah 3xy dikurang 4. Itu dikurangkan dengan min 10x kuadrat ditambah 6xy tambah 2. Berarti nanti x kuadrat dengan x kuadrat, xy dengan xy, lalu yang tanpa variabel dengan tanpa variabel. Berarti bisa kita satukan 5x kuadrat dikurang dengan negatif 10x kuadrat ditambah 3xy dikurang 6xy dikurang 4 dikurang lagi. Ini kan kurang. Positif kali negatif ya kan? Kurang 2. Oke, menjadi 5x kuadrat ditambah 10x kuadrat. Nah, kenapa bisa jadi ditambah? Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Makanya jadi tambah. Baru ditambah 3xy dikurang 6xy dikurang 4 dikurang 2. Maka 5x tambah 10 adalah 15x, ya kan? Berarti 15x kuadrat. 3xy dikurang 6xy berarti dikurang 3xy. Negatif 4 dikurang 2. Udah kurang lagi, berarti negatif 6. Oke, berarti menjadi hasilnya adalah 15x pangkat 2 dikurang 3xy dikurang 6. Oke, saya harap kalian paham untuk pengurangan pada bentuk aljabar ini ya. Oke, kita langsung aja ke tugas. Ini ada 3 soal. Oke, ini masih berhubungan dengan penjumlahan. Oke,
Nah, ini kamu lihat mirip dengan yang sudah saya jelaskan dari soal-soal di dalam atau contoh-contoh soal dari video ini. Oke, kerjakan di buku, di kertas lembar. Jangan lupa buat nama dan kelas. Oke, dikumpulkan di hari Sabtu. Oke, demikian untuk materi kita hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semua.